Upacara Mecaru di Bali atau juga disebut dengan Budayatnya merupakan sebuah ritual suci yang kerap digelar untuk mengharmonisasikan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Manusia dengan alam memang sejatinya tidak boleh saling bertentangan satu dengan lainnya, supaya tercipta saling pengertian dan hubungan yang kondusif untuk kelangsungan kehidupan selanjutnya. Namun, apa sesungguhnya upacara yang dimaksud dan apa tujuannya ternyata banyak di kalangan kita. Saya pun tidak tahu secara tatwa. Saya sendiri pun kurang paham, kalau ditanya ya jawabnya mulek gitu. Untuk itu saya membuat video ini untuk pemahaman dan pembelajaran diri agar paling tidak tahu dasar dilaksanakannya Mecaru. Oke, Swastiastu, selamat datang kembali di channel Pandai Bali. Nah, saat ini adalah karya Mecaru Sigap di Pura Pusat Banjarmasin. Dari artikel tentang konsep Caru yang ditulis oleh Ninyoman Francisca MTH dalam sebuah situs osf.io, Caru adalah korban suci upacara yatnya yang bertujuan untuk keseimbangan para Buddha sebagai kekuatan buana alit maupun buana agung sebagai disebutkan dalam kandapat Buddha, sehingga dengan adanya keseimbangan tersebut berguna bagi kehidupan ini. Caru adalah korban suci, yaitu upacara yatnya yang bertujuan untuk keseimbangan para Buddha sebagai kekuatan buana alit maupun buana agung sebagaimana disebutkan dalam kandapat Buddha, sehingga dengan adanya keseimbangan tersebut berguna bagi kehidupan ini. Dalam kitab Samhita Swara disebutkan arti kata Caru adalah cantik atau harmonis. Upacara Buddha Yatnya itu disebut Caru karena disebutkan salah satu tujuan Buddha Yatnya adalah untuk mengharmoniskan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Caru dalam sejarahnya disebutkan diawali dengan terjadinya kekacauan alam semesta yang mengganggu ketentraman hidup sebagai akibat dari godaan-godaan Buddha kala, sehingga Hyang Widiwasa menurunkan Hyang Trimurti untuk membantu manusia agar bisa menetralisir dan selamat dari kegodaan para Buddha kala itu, sehingga mulailah timbul Banten Caru sebagaimana disebutkan dalam mitologi Caru ini. Dengan demikian, upacara Mecaru adalah aplikasi dari filosofi Trihitakarana, yakni agar terjadi keharmonisan dalam hubungan antara manusia dengan Sang Hyang Widi, Parayangan, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, Pawongan, dan hubungan antara manusia dengan alam atau pelemahan. Upacara Mecaru ini berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan spiritual kepada umat manusia agar selalu menjaga keharmonisan alam, lingkungan beserta isinya, yaitu wawasan semesta alam,
Sementara makna upacara Mecaru sendiri adalah kewajiban manusia merawat alam yang diumpamakan ke badan raga Tuhan dalam perwujudan alam semesta serta isinya, serta untuk memohon kehadiran ide Sang Hyang Widi Wasa agar senantiasa kehidupan kita sebagai umat manusia ciptanya mendapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera secara skala dan niskala. Lain daripada itu, segala ketidakharmonisan yang terjadi di alam semesta ini juga disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri, seperti halnya memelihara bumi yang tiada mestinya dan juga pengingkaran akan ajaran agama, dharma, dan kesucian. Hal itu yang menyebabkan sesuatu keadaan buruk di jagat raya ini. Semua itu patut diberikan caru agar mendapatkan keharmonisan kembali serta mendapatkan kerahayuan dan terbatasnya dari segala bentuk kekotoran atau letah dan kembali dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Hyang Widi Wasa. Budakala umumnya dibayangkan sebagai suatu makhluk gaib yang berwajah seram menakutkan, mulutnya lebar, bertaring panjang, mata merah mendelik, rambut tergerai tanpa aturan, perut gendut dengan sikap garang. Keadaan itu sering diwujudkan dengan ogoh-ogoh menjelang nyepi. Penggambaran budakala itu sangatlah wajar sebagai imajinasi dari para seniman dan rohanian, karena kalau manusia tidak harmonis dengan budakala, perasaan ngeri seperti melihat hantu. Alam semesta ini terbagi menjadi beberapa lapisan menurut keagamaan. Yang paling sering dan paling diketahui bersama adalah adanya alam bur, wah, dan swah. Alam bur adalah tempat manusia di samping pula oleh segala kumatat-kumatitnya para budakala, dedemit, dan makhluk lainnya. Alam buah adalah alam para arwah, sedangkan alam swah adalah alamnya para dewa. Melihat kenyataan bahwa alam bor tidak hanya dihuni oleh manusia dan dengan makhluk hidup lainnya, akan tetapi dihuni pula para makhluk halus lainnya, maka sudah jelas akan adanya suatu interaksi dengan lainnya yang akan menimbulkan gesekan dan pengaruh di antaranya. Itulah dalam kaitannya menetralisir dan mengharmoniskan diadakan suatu persembahan berupa caru yang golongannya lebih kecil yang disebut segahan. Mesegahan dalam bahasa Bali dilakukan dalam setiap kajang kliwon dan kajang kliwon serta juga pada saat rerainan lainnya. Lontar Dewa Tatwa membedakan jenis-jenis caru dan taur. Yang pertama yang diadakan bila ada kejadian tertentu, misalnya bencana-bencana alam, hama penyakit, gerhana matahari, huru-hara, perang, dan lain-lain. Kedua yang diadakan sehari-hari tertentu seperti sasih, bulan tertentu, dan warsa atau tahun tertentu. Yang ketiga yang diadakan di suatu tempat pekarangan, rumah, pura, sanggah, dan banjar, desa adat, seluruh pulau Bali atau seluruh dunia, danau, laut, hutan, dan gunung, serta lain-lainnya. Keempat, mengikuti upacara pokok panca yagna.
Caru dalam arti sempit dan sederhana sarannya dapat berupa nasi dengan berbagai bentuknya seperti nasi, garam, demikian juga dengan caru yang tergolong lebih besar dapat disertai dengan daging jeroan, olahan dan bahkan kepala dari suatu binatang. Yang dipakai korban semuanya berbau amis dan serta dibarengi dengan minuman yang beralkohol seperti tuak arak berem, di samping juga air tentunya. Bila mana sarananya berupa tumbuhan dapat dilihat dari digunakannya salah satunya adalah daun kelapa yang berupa sengkul yang dibuat sedemikian rupa dan disusukan dengan urip dari suatu arah mata angin. Menurut Lontar Sudamala, bahan-bahan upakara dalam pecaruan terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Mataya, bahan dari tumbuh-tumbuhan, daun, bunga, buah pohon, biji-bijian, umbi-umbian, arak, beram, tuak, dan lain-lain. 2. Mantiga, hewan yang lahir 2 kali atau melalui telur, ayam, bebek, angsa, burung. 3. Maharia, hewan yang lahir 1 kali tidak melalui telur dan berkaki 4 seperti babi, sapi, kerbau, kambing, anjing, dan lain-lain. Penempatan warna bulu hewan caru mengacu pada kedudukan panca korsika dan buta, disesuaikan dengan warna bulu hewan tersebut. Hal ini juga disebutkan dalam epos Mahabharata ketika Dewi Kunti hendak mengorbankan Sahadewa untuk menyupat panca korsika. Makna simbol warna dalam upakara pecaruan atau lontar dewa tatua seperti warna-warna bulu hewan, kober, tumpang, kelungan, tangsil, sanganan, nasi, beras, bunga, benang, dan lain-lain mengikuti warna pengidar seperti sweta putih, tumbra merah muda, rakte merah, rajata orange, pita kuning, samya hijau, krishna hitam, biru, abu-abu, dan sarwa warna atau campuran. Warna-warna itu selain sebagai entitas para dewa yang menjaga keseimbangan juga sebagai simbol berbagai sifat yang ada dalam diri manusia. Di putih suci, merah muda, kesucian yang ternoda oleh kemarahan, merah marah, orange marah karena nafsu tak terpenuhi, kuning nafsu, hijau serakah, hitam iri hati atau dengki, abu-abu iri hati yang terselubung. Dari 9 warna yang ada, hanya 1 warna putih yang selalu simbol baik yang bisa dikalahkan oleh warna lain simbol keburukannya. Warna putih dibanyakin dengan tepung beras yang dirajah pada bantan Resigana. Dengan demikian, sifat-sifat buruk asubha karma manusia diusahakan disomia melalui pecaruan hingga asuri sampat atau sifat keraksaan dapat berubah menjadi daiwa sampat atau sifat kedewatan.
menggunakan binatang kurban. Menggunakan binatang ini sangat menentukan nama dan tingkatan badan caru tersebut. Misalnya caru eka sate menggunakan ayam berumpun atau 5 warna, caru panca sate menggunakan 5 ekor ayam, demikian seterusnya. Pemakaian binatang dan tumbuhan sebagai sarana upacara yatnya disebutkan dalam Manawa Dharma Sastra. Tumbuh-tumbuhan dan binatang yang digunakan sebagai sarana upacara yatnya itu akan meningkatkan kualitas dalam penjelmaan berikutnya. Bila dilihat dari pengertiannya, maka caru terdiri dari berbagai macam sesuai dengan jenis atau wujud, sarana dan peruntukan serta tujuannya. Mencaru sudah selesai, sudah melepas caru. Secara umum, caru atau mencaru adalah untuk menjaga keharmonisan alam semesta beserta isinya sebagai alat perilaku daripada para budakala dengan sengaja mempengaruhi atau berbuat jahat terhadap manusia sehingga terjadi ketidaknyamanan, ketidaktentraman dan serta ketidakharmonisan dari alam beserta isinya. Selanjutnya, setelah diberikan persembahan korban suci, para budak senantiasa tidak kembali melakukan gangguan serta senantiasa menjaga ketentraman, kedamaian serta keharmonisan jagat raya beserta isinya.